Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Pak Sutri asal Pesawaran ini menjadi korban dukun penggandaan uang Mbah Slamet Banjarnegara. Dua warga Lampung menjadi korban dukun penggandaan uang bernama Mbah Slamet, warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Muhammad Iqbal, ada dua warga Lampung yang tewas di tangan dukun penggandaan uang, yaitu Mbah Slamet tersebut. Polda Jawa Tengah sendiri telah menangkap Mbah Slamet atau Tohari, 45 tahun, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, yang melakukan pembunuhan 12 orang dengan modus menggandakan uang. Ia mengatakan dua warga Lampung ini merupakan pasangan suami istri. Korban adalah Irsat, 44 tahun, dan juga istrinya Wahyu Triningsih, 41 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sementara Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihaknya akan membantu untuk menyelidiki korban asal Lampung. Ia mengatakan Polda Lampung akan membantu untuk mengungkap kasus tersebut, apalagi ini korbannya adalah warga Lampung. Lebih lanjut, Pandra mengatakan pihaknya akan melakukan pengambilan sampel DNA korban ini lalu membawanya ke Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus tersebut. Menurutnya pihaknya sudah menyiapkan perangkat dan juga kelengkapan untuk melakukan tes DNA terhadap keluarga korban. Pandra mengaku anggota Bidokes Polda Lampung yakni Dr. Andriani bersama tim sudah siap untuk melakukan tes DNA. Sedangkan kakak kandung korban Wahyu Triningsih, Helmi, mengatakan adiknya dan suaminya sudah lebih dari setahun tidak pulang ke rumah. Helmi mengatakan kedua korban izin pamit untuk bekerja di Jawa untuk mengajari kursus membuat bordir. Sebab korban memiliki usaha tapis di rumahnya di Dusun Simborejo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Untuk kepergiannya sendiri, korban pamit pada tahun 2021 lalu, dan setelah itu korban pamit ia pergi tak pernah berkomunikasi dengan kedua korban. Bahkan dua anaknya yang berada di rumah juga tidak pernah dihubungi oleh kedua korban. Kepala Desa Tanjung Rejo, Negeri Katon, Pesawaran, Sanjaya mengatakan ia mengetahui ada warganya yang menjadi korban pembunuhan berantai dari tayangan televisi dan YouTube. Dan pada saat ini ia masih menunggu hasil otopsi dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah. Menurutnya hal itu guna memastikan bahwa korban pembunuhan berantai adalah warganya asal Dusun Sumberretno, Desa Tanjung Rejo, Negeri Katon, Pesawaran. Berita selanjutnya, nggaso uang 800 juta, 5 warga Sumatera Selatan ditangkap di Bandar Lampung. TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap pelaku pecah kaca di Sukarawai, Bandar Lampung. Informasi yang didapat anggota Polresta Bandar Lampung ini berhasil menangkap 5 pelaku yang semuanya warga Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Kemiling Ulur, Sumatera Selatan. Kelima warga Kayu Agung, Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan yang ditangkap tersebut menggasak uang 800 juta milik korban Kevin Panalosa, 30 tahun. Penangkapan 5 pelaku pecah kaca oleh Polresta Bandar Lampung ini dilakukan pada Rabu 5 April 2023 pukul setengah 1 malam. Saat beraksi, para pelaku memecahkan kaca mobil Mitsubishi Pajero sebelah kiri belakang milik korban. Pelaku memecahkan kaca tersebut yang berada di Jalan Endro Suratmin, Ruko Bukit Indah Gold, Blok F nomor 5, Kelurahan Korpri Jaya, Sukarame atau dekat lapangan tembak Sukarame, Bandar Lampung. PLT Lurah Raja Pasar Induk Azarim Bakar mengatakan dirinya membenarkan ada polisi dari TK Polres Bandar Lampung yang telah menangkap 5 orang di rumah kontrakan di daerah Kelurahan Raja Pasar Induk. Menurut Zairi, pada Rabu 5 April 2023, 5 orang yang ditangkap di rumah kontrakan adalah warga dari Kayu Agung. Ia mengatakan kelima pelaku yakni AR 30 tahun, FE 40 tahun, ER 45, HB 31, dan RU 52 tahun. Ia mengatakan pelaku mengontrak di wilayahnya namun belum dicek kontrakan tersebut milik siapa. Sebelumnya, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan korban Kevin Panalosa 30 tahun ini warga perumahan Bumi Asri, Kelurahan Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung melaporkan tindak pidana pecah kaca dengan kerugian 800 juta. Korban mengalami kejadian pencurian ini sekitar
Senin 3 April 2023 jam 3 sore yang berada di Jalan Endra Suratmin, Ruko Bukit Indah Golf Block F nomor 5, Kelurahan Korpil Jaya, Sukarame, Bandar Lampung. Awalnya korban mengambil uang di Bank Lampung dengan mengendarai mobil Pajero Sport yang ditemani Citra Wahyu Ramadhani. Sesampainya di tempat kejadian perkara TKP, korban turun dari mobil untuk mengambil tas ransel di kantor dan Citra Wahyu Ramadhani ini turun untuk berwudu. Kompol Warsito mengatakan saat korban menghampiri mobil kaget melihat kaca mobil di sebelah kiri pintu tengah sudah pecah. Uang yang dibungkus plastik hitam yang ditaruh di mobil bagian tengah bawah sudah tidak ada lagi. Berita selanjutnya, pagar rumah warga Lampung Timur dirusak OTK. Polres Lampung ke TKP diperiksa saksi. Rumah salah seorang warga di Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur ini dirusak segerombolan orang tidak dikenal. Diketahui rumah tersebut merupakan milik Warsipah, 72 tahun, warga Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Istri Warsipan ini kaget dengan segerombolan orang yang tidak dikenal. Bagaimana tidak, segerombolan orang yang berjumlah lebih dari 10 tersebut tiba-tiba menghancurkan pagar rumahnya pada Senin 3 April 2023. Segerombolan orang tersebut menghancurkan pagar rumah miliknya dengan menggunakan palu dan alat keras lainnya. Saat diwawancarai, Buyem, 63 tahun yang juga merupakan istri Wasipan mengungkapkan, pihaknya kaget saat ada kejadian ini. Menurut Buyem, pada 5 April 2023, saat kejadian ia sedang beraktivitas di dalam rumah karena sedang berpuasa dan juga kaget ada suara yang roboh. Setelah ia mengecek, ternyata rumah miliknya dirusak segerombolan orang yang tidak dikenal. Ia mengaku sempat menanyakan kepada salah seorang perusak pagar rumahnya terkait pengerusakan yang ia lakukan. Pihaknya menduga segerombolan orang yang tidak dikenal ini merupakan suruhan orang lain. Bahkan salah seorang OTK mengatakan mereka suruhan Pak Taufik. Buya menjelaskan Pak Taufik dulunya sempat menggugat tanah miliknya, tapi putusan pengadilan memenangkan keluarga Buya. Sementara sang anak Marwati 36 tahun yang merasa tak terima dengan pengerusakan ini, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan, namun ditolak dan dimintai untuk membuat laporan langsung ke Polres Lampung Timur. Polres Lampung Timur akan segera melakukan pengecekan TKP rumah warga yang dirusak OTK di Pekalongan ini. Berita selanjutnya, DLH Lampung Utara pastikan air sumur warga Kota Bumi Ilir tetap aman meski tercemar onggok. Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara menyatakan air sumur milik Febri masih bisa dipakai meski tercemar. Hal itu terungkap setelah Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara mengambil sampel air sumur milik Febri, warga lingkungan 4 Fajar Baru Kota Bumi Ilir, Lampung Utara yang tercemar pada Selasa 4 April 2023. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan DLH Indra Gunawan mengatakan, DLH Lampung Utara memastikan derajat kesamaan pH air sumur yang dikeluhkan warga sedikit di bawah standar. Meski begitu, air sumur warga masih bisa terbilang aman dan juga digunakan, sebab menurut Indra, setelah diperiksa, sumur airnya ini pH-nya 6 dan ini menunjukkan jika air itu agak asam. Meski begitu, Indra mengatakan air sumur milik Febri ini masih bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Selain memprioritaskan kualitas air di sana, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait persoalan ini. Ia berharap semoga keluhan yang sama tak lagi terulang di kemudian hari. Mengenai air onggok yang mencemari, Lurah setempat sudah berkoordinasi dengan pemilik lapak onggok atau ampas singkong. Sementara Lurah Kota Bumi Ilir, Mulya Marsuki, membenarkan bahwa pemilik lapas onggok akan segera membersihkan saluran drainase yang ada. Berita selanjutnya, angin puting beliung melanda Seputih Agung, Lampung Tengah, 209 rumah warga rusak. Sebanyak 209 rumah di Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah rusak diterjang angin puting beliung pada Senin 3 April 2023 lalu. Pada April ini, angin kencang yang terjadi di Kampung Gayau Sakti Mujaharayu dan juga Dono Arum, Seputih Agung, Lampung Tengah itu mengakibatkan sejumlah atap rumah berterbangan, pohon tumbang hingga kandang hewan ternak rusak.
Camat Seputi Agung Dedi menjelaskan, kejadian ini bermula saat hujan deras menjadi dan mengguyur di Gayau Sakti disertai angin kencang. Menurut Dedi, pada Selasa 4 April 2023, angin yang kencang disertai hujan menerbangkan atap rumah dan kandang hewan ternak bagai Kampung Gayau Sakti. Dedi mengatakan rata-rata rumah warga yang terdampak bencana kehilangan atap lantaran terbuat dari asbes dan juga genteng tanah. Totalnya 209 rumah dan juga atapnya rusak diterjang angin. Di antaranya di Grau Sakti 158 rumah, Mujaharayu 43 rumah, dan Dono Arum 8 rumah. Ia mengatakan di Grau Sakti juga terdapat pohon tumbang yang menimpa salah satu rumah warga. Kepala Kampung Gayau Sakti Maksum mengatakan, kampungnya paling parah terdampak angin puting beliung. Saat ini menurut Maksum, warga kampung tengah memperbaiki rumah terdampak bencana secara gotong royong. Adapun yang bertaburan dikumpulkan dan untuk atap masih bisa layak pakai dipasang kembali. Berita selanjutnya datang dari Roti Keset. Yang selama Ramadan ini Roti Keset Lampung hadirkan paket promo komandan. Rokes atau Roti Keset memberikan paket promo komandan atau combo asyik Ramadan yang juga berlangsung selama Ramadan. Manajemen marketing Rokes Email Dastira mengatakan, paket promo ini adalah paket promo komandan 1 harganya dengan 50.000 yang isinya 1 kopi cappuccino dan 1 roti spesial Nog. Paket komandan 2 103.000 yang isinya 2 paket kopi cappuccino, 1 roti spesial nougat dan 1 roti spesial tiramisu. Menurut email, pada Rabu 5 April 2023, kopi di dalam paket tersebut adalah kopi dari Kaldi. Selain itu juga ada hampers dengan harga 115.000. Hampers itu berisi roti spesial koko, spesial nougat, spesial cheese, paper bag, dan kartu ucapan. Hampers dan paket promo komandan ini berlaku di Rokes Jalan Ria Kudu AB nomor 2 dan Jalan Dr. Susilo nomor 23 Bandar Lampung. Rokes adalah roti yang tidak menggunakan bahan pengawet dan satu-satunya roti di Lampung dan di Indonesia yang menggunakan isian krim. Yang terdiri dari dingin dan hangat. Roti yang isian krim dingin ada spesial nougat, spesial koko, spesial cheese, spesial tiramisu, dan spesial almond. Lalu roti dengan isian krim hangat ada spesial durian, spesial mozzarella. Dengan roti isian krim hangat ada roti yang dihangatkan dengan krim dan toppingnya. Dihangatkan pula saat roti tersebut dipesan konsumen. Selain itu juga di sini ada bread pudding, roti tawar, dan juga roti polos. Di antara semua varian tersebut yang menjadi favorit adalah roti spesial koko dan spesial almond. Untuk tahu lebih mengenai varian roti di Rokes dan promonya bisa lihat di Instagram @rokes.rotikeset. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.